Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya. Maka biarlah dia untuk memanggil golongannya. Orang kalau sudah merasa benar tidak butuh bantuan orang lain pada dasarnya. Pada dasarnya seperti itu. Karena memang ketika kebenaran sudah hinggap kepada para nabi dan sejak Adam hingga Rasulullah, maka yang dibutuhkan hanya Allah. Mau kelakuan umatnya seperti apapun tak peduli. Lain ketika mereka yang melarang itu tidak cukup. Hanya golongan-golongan Abu Lahab dan kawan-kawan itu tidak cukup. Jadi butuh bantuan, kan hati kecilnya, nuraninya itu tidak bisa berbohong. Ruh yang paling kecil seperjuta dari virus corona itu namanya nurani, tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar, tidak pernah berdusta, tidak pernah korupsi, tidak pernah kolusi, tidak pernah nepotisme. Maka ketika menghadapi model-model para nabi semacam Rasulullah, apalagi yang Al-Amin, yang tidak pernah berkata bohong. Jadi kalau ada ulama yang berkata bohong untuk kebaikan, itu nggak ada sejarahnya di nabi-nabi. Bohong untuk kebaikan nggak ada. Terlarang, haram hukumnya para nabi berbohong. Dan puncaknya itu Rasulullah. Jadi begini ya. Dalam segala urusan persahabatan, keluarga, pemerintahan, peperangan, para nabi itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang ditulis oleh Allah, ya udah AA, BB, CC, Z. Seperti halnya di Sakifah, seperti halnya di ketika ada perang. Wahai Rasulullah, ada prajurit darimu yang begitu cinta kepada aku, tolong dia diangkat jadi jenderal, memimpin pasukan untuk berperang. Tapi karena sifat jahiliyah yang mengikuti mengelilingi Rasulullah, tidak, itu prajurit baru, jangan, nanti kita kalah, semacam itu. Jadi Rasulullah dianggap manusia. Rasulullah dianggap kita yang suka berpikiran maksiat, kita yang bisa berpikir jahat, kita bisa berpikir salah. Seperti sahabat yang dibilang, kau mau kudoakan jadi kaya, maka kaya kan? Sabar, peternakanmu banyak, ya sudah, kuda 41 saja Allah meminta. Tidak diberi, aku yang berusaha siang malam, aku bekerja hutang banting. Begitu. Jadi ucapan Rasulullah itu dianggap ucapan manusia biasa, presiden-presiden biasa, pemimpin-pemimpin biasa, sindikat biasa, mafia-mafia biasa. Padahal para nabi itu ucapannya dari Allah. Karena nggak mungkin bisa diselewengkan. Adam pun dipitnah sejarahnya, pakai baju Tarzan segala macam. Ya kita mau gimana lagi? Godaan-godaan iblis lanatullah itu lewat bisikan-bisikan, hayalan-hayalan, imajinasi sesat. Mau gimana lagi? Itu manusia biasa yang melihat paha wanita luar biasa ngaceng. Pun begitu yang perempuan melihat ketampanan luar biasa horny. Sementara para nabi tidak. Contohnya Yusuf. Zulaikha itu, waduh, bintang Hollywood siapa sih yang paling cantik? Dikali 1000 itu Zulaikha itu.
Tapi kita kata Allah, jangan, kau nggak boleh berzina. Kau sudah kuselamatkan di sumur, mau kau masukkan sumur lagi. Ya sudah. Akhirnya diperkosa. Perempuan memperkosa lelaki. Wah, wajar Yusuf. Nabi yang ketampanannya ya bahkan walau alam melampaui Rasulullah. Karena itu berupa mukjizat juga. Bahkan sampai saudaranya iri ingin membunuhnya. Begitu. Jadi makanya mereka merasa salah ini. Mereka tidak mengikuti pita Ibrahim kan. Biarin panggil golongannya. Kalau perlu seluruh panggil. Ya nggak apa-apa, kita ngalah dulu. Kau sholat aja dulu di rumah. Tapi mereka tidak bisa menyakiti kamu. Karena kamu benar, Muhammad. Apa perlu Ibrahim aku hidupkan lagi nih? Masa Ka'bahnya dijejali sama 360 berhala? Kan nggak mungkin. Yang mati nanti hidupnya nanti pas kiamat. Karena ruhnya langsung ke surga para nabi. Berceramah dengan para mujahidin, syuhada. Para pengikut-pengikut setianya dari sejak Nabi Adam hingga Rasulullah. Surganya model 11-12. Surga yang akan lebih indah nanti ketika kiamat. Seperti panitia surga ya, kedengarannya ya saya. Ya nggak apa-apa lah, terserah. Maka biarlah dia memanggil itu golongannya itu. Mau paling cakep atau apapun, ujar Ibrahim saja udah. Itu Ka'bah itu tidak pernah Ibrahim 1 milimeter darah yang ada di kepala itu mau berpikir untuk berbuat menyembah berhala. Itu berhala yang dibelah kepalanya itu yang disembah Namrud itu mungkin segede GWK itu dibelah. Jadi bukan semacam komik dikampak begitu, bukan. Itu salah satu mujizat Ibrahim juga. Nggak mungkin itu kepala yang dibikin oleh pada zaman Namrud itu bisa dibelah kepalanya. Nah, kita lihat komik-komik gitu yang karya tatangnya segala macam itu kan cuman model-model kayak Tomahawk. Model-model sesembahannya kaum Indian zaman dulu, zaman kuno. Ini dibelah kayak dibelah gitu aja, bukan sayang. Itu berhala yang paling besar, yang paling disembah oleh Namrud dan kawan-kawan. Yang oleh manusia biasa tidak mungkin bisa dibelah. Cuma sama Ibrahim dibelah. Yang ngebelah bukan Ibrahim, Jibril. Karena saking keselnya para nabi tuh kalau ngeliat berhala kesel ya, udah bawaannya bete. Apalagi udah menyembah berhala, perbuatannya juga kayak iblis lanatullah, jauh dari Allah. Berbuat jahat, berbuat maksiat, bersindikat, bermafia, begitu. Ini kalau Rasulullah bertiga dong mau diskusi semacam apapun ya, aku pegangannya Ibrahim. Aku nggak mungkin menyembah berhala. Aku sholat, tetap sholat. Sholatku semacam ini dari Allah yang mengajarkan kepada aku. Tapi kalau aku suruh nyembah berhala, enggak lah. Aku ngikutin nenek moyang Ibrahim. Kalau aku nenek moyang orang Arab yang mana? Hanya karena patung-patung mungkin ada semacam souvenir nanti duitnya masuk ke duit kas Abu Sufyan dan kawan-kawan, mungkin ya, mungkin sistem jahiliyah yang menguntungkan sebagian kecil kaum bangsawannya, mungkin kan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengusir Rasulullah, Imam Ali dan Khadijah, pergi kau, jangan sholat semacam itu lagi di sini ya. Mungkin seperti itu di zaman Rasulullah ketika ayat ini keluar. Jadi wajar kan kalau Allah geram kan? Alhamdulillahirabbil alamin.